Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam merdeka belajar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau menyempatkan sedikit waktunya untuk menyaksikan video ini. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata terkait topik merdeka belajar, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Puji Lestari dari SMA Kartika 51 Balikpapan. Mengapa saya melakukan aksi nyata ini? Aksi nyata ini adalah bentuk pengaplikasian setelah saya melakukan pelatihan secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, bagi rekan-rekan guru yang lain yang ingin mengakses modul Merdeka Belajar, rekan-rekan bisa mengakses melalui platform Merdeka Mengajar melalui web atau aplikasi di HP rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan guru bisa mengikuti pelatihan mandiri mengenai topik Merdeka Belajar. Topik-topik lainnya pun juga tersedia pada platform tersebut. Nah, pada topik ini, pada topik Merdeka Belajar, rekan-rekan guru semua akan mempelajari 5 buah modul. Modul apa sajakah yang kita pelajari? Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, setelah kita melaksanakan atau kita mempelajari 5 modul ini, nantinya kita akan melakukan atau mengerjakan post-test. Setelah kita lulus mengerjakan post-test, maka kita nantinya akan diminta untuk melakukan aksi nyata. Nah, tidak perlu berpanjang-panjang lagi, langsung saja saya sampaikan poin-poin penting pada modul yang saya pelajari pada 5 modul tersebut. Yang pertama, modul ini mempelajari tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi kita harus tahu kekuatan apa dan kelemahan apa yang terdapat pada diri kita. Yang nantinya kekuatan itu bisa menjadi kelebihan kita dan kelemahan yang kita miliki bisa kita perbaiki agar menjadi suatu kekuatan yang baru. Kemudian yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali. Kita harus bisa mengetahui dan mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita agar kita dapat menyesuaikan metode atau cara mengajar kepada peserta didik kita. Yang ketiga, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai seorang pendidik wajib hukumnya untuk menyesuaikan cara mengajar kita dengan perkembangan zaman. Karena apa? Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan menjadi seorang pendidik yang ketinggalan zaman, yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan peserta didik kita. Kemudian, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kemudian, yang terakhir adalah guru harus adaptif terhadap perubahan. Jadi, setiap waktu selalu saja ada perubahan yang terjadi, baik itu karakter dari peserta didik kita, metode mengajar, dan yang terakhir adalah kurikulum yang mengalami perubahan. Kita juga harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Kita jangan hanya mau berlaku atau menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Di modul kedua, kita diberi ilmu mengenai mendidik dan mengajar. Nah,
Mungkin kebanyakan dari kita menganggap bahwa mendidik dan mengajar adalah dua hal yang sama. Padahal, mendidik dan mengajar adalah dua hal yang sangat berbeda. Kebanyakan dari kita sebagai seorang guru hanya mengajar saja, hanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Tapi kadang kita suka melupakan yang namanya mendidik. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Jadi penyampaian ilmu pengetahuan, materi kita itu masuk ke dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Jadi, dalam pengajaran itu kita menyampaikan ilmu kita dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika siswa atau peserta didik menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya, mereka dapat menyelesaikannya dengan mudah. Kemudian, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, inilah tujuan akhir kita sebenarnya adalah kita membuat peserta didik kita selamat dan bahagia. Selamat dalam artian mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang terakhir, sistem Among. Nah, sistem Among ini berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun korsa, tut wuri handayani. Nah, ing ngarsa sung tulodo berarti di depan kita memberi teladan. Ing madya mangun karso berarti di samping kita memberi semangat. Tut wuri handayani dari belakang kita memberikan dorongan. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Jadi, seorang pelajar dikatakan merdeka itu adalah ketika dia dapat menguasai dirinya dan memerintah dirinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita mempelajari tentang cara bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dengan cepat. Jadi pendidikan itu selalu berubah setiap waktunya. Kita sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut, agar kita bisa menyesuaikan diri saat kita mendampingi dan mengajar peserta didik kita di dalam kelas. Kemudian, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi, setiap peserta didik itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Antara si A dan si B itu punya karakternya masing-masing. Tidak ada yang sama. Kemudian, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman memang sangat tidak bisa kita hindari. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Maraknya HP yang semakin canggih sehingga terkadang mengurangi peran guru dalam menyampaikan ilmu kepada siswa atau peserta didik karena mereka bisa mencari sendiri di dalam HP mereka masing-masing. Nah, peran kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan hal tersebut dengan turut serta menguasai teknologi-teknologi tersebut yang kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, di mana trikon itu terdiri dari 3 kalimat yang berawal kon, yaitu continue, convergent, dan concentris. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi,
kita tidak hanya sebagai guru menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu, tetapi kita diminta untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti atau membentuk karakter siswa. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cita, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk dari lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Nah, Ki Hajar Dewantara berbeda dengan yang sering kita dengar. Yang sering kita dengar itu adalah bahwa siswa atau peserta didik itu merupakan kertas yang kosong. Lalu kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, lingkungan yang menggambar itu semua. Nah, jika kita kaitkan dengan teori Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang manusia atau seorang anak itu adalah merupakan sebuah kertas yang sebenarnya sudah terdapat tulisan-tulisannya, sudah ada isinya, tetapi masih samar, masih belum terlihat secara nyata, masih di posisi mencari jati diri, sehingga peran kita sebagai guru dan peran pendidikan tentunya adalah untuk membangun dan membentuk sehingga menebalkan tulisan-tulisan tersebut sehingga terbentuklah karakter siswa yang seutuhnya. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi, tujuan akhir suatu pendidikan adalah memberikan rasa selamat dan kebahagiaan kepada para peserta didik. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Jadi kita sebagai guru jangan hanya sekedar menilai murid dengan menggunakan angka, tapi cobalah kita juga melihat prosesnya. Belum tentu siswa yang nilainya atau nilai secara angkanya itu rendah, itu dia tidak paham. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Jadi mulailah dari sekarang kita menilai proses dari seorang peserta didik itu. Kemudian yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Jadi, cobalah kita mulai dari sekarang mengubah sudut pandang kita. Jangan hanya sebagai pendidik kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, tetapi cobalah kita juga melihat dari sudut pandang peserta didik. Karena pasti hasilnya akan berbeda daripada kita hanya egois dengan kemauan dan keinginan kita sebagai seorang pendidik. Karena jika kita juga memposisikan diri kita sebagai peserta didik, pasti akan menemukan jawaban mengapa peserta didik bisa bersifat atau berlaku seperti itu. Kemudian, yang terakhir adalah fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Jadi, pendidikan yang secara utuh dan menyeluruh itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah menyiapkan peserta didik agar siap saat terjun ke dunia nyata. Nah, sekolah menjadi suatu tempat di mana kita membentuk karakter mereka, memberikan ilmu pengetahuan mereka, agar nantinya mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah dan problematika yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa membuat mereka selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia bisa diciptakan jika siswa tersebut bisa dengan dewasa dan mandiri
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, itu tadi paparan saya senyata mengenai Merdeka Belajar. Nah, rekan-rekan guru semua, saya minta bantuannya. Setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, nantinya umpan balik dari Bapak Ibu semua bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, atau Bapak Ibu bisa langsung mengisinya di link yang ada di deskripsi. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab pertanyaan seperti yang ada di kotak ini. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir misalnya mengajar itu sama dengan mendidik, atau mendidik sama dengan mengajar. Ternyata setelah saya membaca dan memahami Merdeka Belajar, mendidik dan mengajar itu adalah dua hal yang berbeda. Contohnya seperti itu. Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah mungkin Bapak Ibu akan mulai merubah sedikit demi sedikit cara Bapak Ibu dalam mengajar, dalam menyikapi problematika yang dihadapi oleh peserta didik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang-kurang kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.